Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kagit akan membahas contoh soal tentang dimensi 3. Soal ini kiriman dari @angeline_mrsl. Oke, soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, titik P terletak pada garis BC dengan BP banding PC sama dengan 1/2, dan titik Q terletak pada diagonal BH dengan BQ banding QH sama dengan 2/1. Tentukan, ini ya, dari A sampai G. Nih udah saya sediain gambar kubusnya. Sekarang kita taruh informasinya apa aja. Pertama, rusuknya 6, oke. Titik P terletak pada garis BC dengan BP banding PC 1/2. Berarti jarak dari B ke P itu lebih kecil daripada P ke C, gitu ya. Ini kan jumlahnya 3 berarti ya. Berarti untuk BP itu panjangnya adalah 1/3 kali 6, yaitu 2 satuan. Berarti sisanya dari P ke C itu 4 satuan karena totalnya 6. Oke, nah berarti di sini kayaknya ya. Dah. Setelah itu ada titik Q terletak pada diagonal BH. Oke, ini adalah diagonal BH. Dengan BQ banding QH sama dengan 2/1, berarti dari B ke Q itu lebih besar. BH itu kan diagonal ruang ya, berarti panjangnya adalah 6/3. Oke, BQ itu berarti 2/3 dari 6/3. Ya, berarti panjangnya adalah 4/3 kan. Saya taruh mana sini ya. Jadi dia kan dibagi 3 bagian gitu. Oke, ini adalah titik P di sini. Nah, ini adalah Q-nya. Gitu. Nah, habis itu tarik garis kan dari P ke Q, dari Q ke P, oke. Nah, ini adalah jarak dari P ke Q. Tapi yang jadi masalah ini kan bukan siku-siku ya. Dia nggak siku-siku nih di sini. Otomatis nggak bisa pakai Pitagoras gitu. Nah, saya bikin garis bantuan dari Q ke sini. Yang mana nih yang siku-siku? Nah, di sini kelihatan tuh garisnya mulus ya. Ini berarti siku-siku. Oke, karena BQ itu tadi perbandingannya adalah 2, otomatis dari B ke sini ke apa sih titik yang barusan kita bikin, saya anggap di sini adalah R deh, gitu ya. Kan tadi udah PQ, nah ini titiknya adalah R. Karena BQ itu perbandingannya 2, otomatis BR juga 2, gitu. Tadi kan ini dia 2 ya. Terus di sini tadi BQ itu berapa? 4/3. Oke. Nah, dari P ke R itu juga pasti 2. Ini 2. Jadi perbandingannya sama nih. Dari B ke Q itu kan tadi BQ, QH itu 2/1, otomatis BR, RC itu juga 2/1, kayak gitu. Nah, ini siku-siku di sini. Jadi sekarang tuh kita punya segitiga siku-siku, ini adalah B, terus ini R, dan ini adalah Q, gitu ya, siku-sikunya di sini kan, di R. Terus dari Q ke sini, nah, ngebelah 2 kan, sama panjang. Di sini tuh ada titik P. Nih ya, saya tulisin. Oke, dengan BP itu panjangnya 2, PR juga 2, gitu kan. Terus ada si BQ, BQ ini adalah 4/3. Nah, kalau kayak gini, kita bisa hitung pakai Pitagoras aja. Langkah pertama, kita cari QR dulu. Oke ya, berarti QR kuadrat, oke, sama dengan 4/3 kuadrat dikurang 4. Jadi kita pakai segitiganya si BQR ini. Ya, untuk nyari QR kuadrat itu berarti BQ kuadrat ya dikurang BR kuadrat gitu. Tinggal dimasukin angkanya. Berarti di sini 4/3 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ini 16 kali 3 itu 48 dikurangi 16 sama dengan berapa nih? 32 gitu ya. Berarti QR-nya itu sama dengan akar dari 32. Kalau disederhanain jadinya 16 kali 2 itu 4/2. Kayak gini. Kalau udah baru kita bisa hitung si PQ-nya. Berarti PQ kuadrat itu sama dengan pakai segitiga PQR ini. PQ kan nyari miring berarti ya. Itu PR kuadrat gitu ditambah QR kuadrat. PR kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah yang tadi QR
Di sini 4 akar 2 kuadrat gitu ya. Ini 2 kuadrat jadi 4, ini tadi 32 gitu ya. Berarti ini jadinya 36. Sehingga panjang PQ itu sama dengan akar dari 36. Berapa? 6. Oke, jadi jarak titik P ke Q itu adalah 6 satuan. Terus kalau ada yang tanya, ada cara lain nggak kalau untuk kerjain ini? Ada, jelas gitu ya. Cara lain kita manfaatkan garis HC ini yang udah jelas-jelas pasti siku-siku di C gitu kan. Ini kan dia diagonal bidang ya, diagonal sisi kan. Nah, dia pasti si HC sama BC ini saling tegak lurus gitu. Caranya gimana? Ini kan nggak berhubungan sama si ini kan. Kita cari kosinus sudutnya dia nih. Ini kan segitiga siku-siku ya. Di sini kan siku-sikunya. Kalau untuk nyari cos B itu gampang aja kan, samping per miring berarti BC per HB. Cari kosinusnya. Nah, kalau udah pakai segitiga BPQ ini, pakai aturan kosinus juga. Terus nyari PQ-nya. Aturan kosinus itu gimana? Aturan cosnya itu yang kayak gini, PQ kuadrat gitu sama dengan BP kuadrat ditambah BQ kuadrat dikurang 2 kali BP kali BQ gitu ya, 2 kali ini lalu dikali cos B. Tapi syaratnya tadi cari cos B-nya dulu pakai segitiga BCH ini ya. Tapi ini nggak akan saya bahas di sini. Kalau mau coba sendiri silahkan, atau kalau mau dibuatin videonya nanti khusus, oke, komen aja di bawah mau atau enggak, oke? Jadi kita langsung aja ke yang B, yaitu menentukan jarak titik F ke diagonal BH. Sini ya. Terus dari titik F kita tarik garis ke sini. Tapi syaratnya proyeksinya tuh harus tegak lurus. Yang gampang itu garis bantuannya kita ambil aja dari F sampai ke D. Dari F sampai ke D. Ini. Oke. Nah, ya, mereka berdua ini kan sama-sama diagonal ruang ya. Oke, sama-sama diagonal ruang, otomatis nanti ketemu di tengah-tengah ini nih pasti siku-siku. Gitu, anggaplah ini adalah titik M gitu ya. Nah, jarak titik F ke diagonal BH itu adalah FM. Nah, karena FD dan HB ini diagonal ruang, tadi kan rusuknya itu 6. Berarti FD atau CDF ya, dari ujung sini ke ujung sana itu 6 akar 3 ya. Sehingga untuk FM itu pasti setengahnya dari 6 akar 3. Berapa? 3 akar 3. Udah. Yang C, jarak titik A ke bidang BDE. Kita bikin dulu BDE-nya ya. BDE berarti gini, dari B ke D, BD gitu. Terus dari E ke sini. Terus juga dari sini ke sini. Wah, nggak kelihatan. Ini jadinya segitiga sama sisi. Oke, jadi BDE itu sebenarnya segitiga sama sisi karena sama-sama ini kan diagonal bidang BD, terus BE, DE itu sama ya. Panjangnya adalah 6 akar 2 ya kan. 6 akar 2 ini semua di sini. 6 akar 2, ini juga 6 akar 2, di sini juga 6 akar 2. Nah, yang dimintakan jarak titik A ke BDE. Karena bentuknya segitiga, itu biasanya diwakili sama tinggi segitiganya dulu. Jadi kita bikin di sini ya, tinggi segitiga gitu. Nanti kan di sini siku-siku nih ketemu. Oke. Terus di bawah sini itu ada titik A. Gitu ya. Ceritanya ada titik A di sini. Nah, jarak dari titik A ke BDE itu proyeksi ke tingginya. Dan di sini ketemunya juga harus tegak lurus. Ini belum tentu di tengah-tengahnya ya. Karena titik A-nya enggak di sini dia harusnya. Salah. Nah, agak di bawah gini kan. Gitu ya. Nah, tarik garis nih dari A ke BDE. Oke, dan proyeksinya tadi apa, harus tegak lurus. Gitu. Kayak gini. Kalau gambar di kubusnya itu gimana? Gini sebenarnya. Kita pakai bantuan sini. Gitu ya. Nanti kan tinggi segitiga BDE itu dari titik E sampai pertemuan sini nih, sampai tengah.
Cuman ini susah ya, nggak kelihatan ternyata. Nah, tinggi itu sampai sini, gitu. Nah, jarak titik A ke BDE itu berarti dari A ke sini. Nanti kurang lebih kayak gini lah. Berarti kita butuh garis bantu pertama adalah AE, gitu ya. Terus ada dari A ke sini. Nah, ini tuh sebenarnya adalah titik tengah sini, di tengah-tengahnya AC. Oke, ini udah saya gambarin jadi yang benernya. Karena ini harusnya si A tuh siku-siku kan. A terus ketemu sini. Nah, ini harusnya siku-siku di sini. Gitu. Jadi ini ada A, ada E, terus titik ketemunya di sini belum dikasih apa-apa ya. Anggaplah di sini adalah N. Oke, berarti ini N. Terus dari A ke tingginya BDE ini juga belum dikasih. Anggaplah di sini M. Oke. Berarti di sini M. AE itu rusuk kubus berarti 6. Terus AN itu setengahnya dari AC. AC itu kan diagonal bidang ya, berarti 6 akar 2. Otomatis AN itu adalah setengahnya. Jadi 3 akar 2. Di sini berarti 3 akar 2. Nah, dari E ke N sini. Ini kan tingginya si segitiga BDE kan. Ngitungnya boleh pakai Pitagoras, Pitagorasin aja yang ini nih, atau yang tadi dari BDE juga boleh, sama aja ya. Oke, berarti si EN itu kan kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat ya. Ini berapa? 36 ditambah 9 kali 2 18, berarti hasilnya adalah 54. Nah, sehingga EN itu sama dengan akar dari 54. Berapa nih? 9 kali 6 berarti 3 akar 6. Nah, jadi dari E ke N ini adalah 3 akar 6. Oke, terus kita manfaatkan luas segitiga. Luas segitiganya, pertama kalau alasnya AN berarti tingginya AE kan. Rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi gini, setengah dikali AN dikali AE itu hasilnya harus sama dengan setengah kali alasnya EN. Itu alasnya adalah EN. Nah, otomatis tingginya adalah AM karena di sini tegak lurus kan. Nah, AM ini yang mau kita cari. Oke, setengahnya kita coret. AN itu tadi 3 akar 2 dikali AE adalah 6 sama dengan EN ini tadi 3 akar 6 kemudian dikali AM. Nah, di sini sama-sama ada 3, boleh dicoret ya. Terus ini 6 dikali akar 2 berarti 6 akar 2. Ini ke sini berarti dibagi akar 6. Nah, ini sama dengan AM. Gitu ya. Akar 6 itu kan akar 3 kali akar 2. Berarti 6 akar 2 per akar 3 kali akar 2. Akar 2 boleh coret. Ini sama dengan AM. Gitu ya. Dipindah sini. Berarti kalau dirasionalin jadinya 6 per 3 akar 3. Ini sama dengan AM. Maka AM-nya itu sama dengan 2 akar 3. Nah, ini adalah jarak titik A ke bidang BDE. Nah, ada cara lain untuk kerjain yang tadi. Jadi ada cara cepatnya sebenarnya. Ini kan udah ada segitiga BDE ya. Nah, jarak titik A ke ke segitiga BDE, kita bikin dulu garis bantuan itu diagonal ruang dari A sampai G. Oke. Dari A sampai G. Gini. Diagonal ruang ya, AG. AG itu adalah diagonal ruang berarti panjang AG itu sama dengan 6 akar 3 ya, karena rusuknya 6 kan tadi. Nah, jarak dari A ke sini, tadi ini tuh M kan. Oke, A ke M itu sama dengan sepertiganya dari diagonal ruang. Sepertiganya dari AG. Gitu, berarti tinggal 1/3 kali 6 akar 3. Ini sama dengan 2 akar 3. Sama kan jawabannya kayak tadi. Jadi boleh nih, setiap ada titik gini terus ketemu segitiga, itu pasti kalau yang pendeknya itu 1/3. Nah, sisanya dari M ke G itu 2/3 berarti. Ini misalnya saya kasih lagi segitiga di sini ya. Ini kan bisa aja dari HFC boleh. Ini kan segitiga juga. Nah, dari H ke C. Segitiga HFC dari titik G ke sini. Anggaplah di sini ada titik apa nih? S lah, gitu ya. Nah, dari G ke S sama dari A ke M itu sama. Jadi jarak dari sini ke sini itu 1/3. Ini ke sini juga 1/3.
Nah, otomatis dari sini ke sini sepertiga, 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 satu bagian, yaitu AG. Gitu ya. Lanjut yang D. Jarak bidang AFH dengan bidang BDG. Kayak sepertiga juga nih sama kayak tadi. AFH, kita gambar ya. Wait. Ini. Berarti garis bantunya itu dari E ke C kan, diagonal EC. Gitu ya. Nah, konsepnya sama nih kayak yang sebelumnya. Berarti dari E ke sini itu sepertiga, dari C ke segitiga ini juga sepertiga. Nah, otomatis jarak dari AFH ke BDG itu sepertiganya juga, dari sini ke sini kan. Ya. Kan dibagi 3 bagian, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Oke, berarti ini ngitungnya adalah sepertiga kali EC. EC itu diagonal ruang, berarti sepertiga kali 6 akar 3 ya. Sama dengan 2 akar 3. Oke, lanjut. Yang E apa nih? Besar sudut antara garis AH dengan garis AC. AH sama AC, kita bikin dulu ya. Sini. AC, terus ada gitu AH. Ini, nah ketemunya berarti di titik A ya. Sudutnya itu adalah yang ini. Oke, nah kita butuh garis bantuan satu lagi supaya membentuk segitiga. Itu tarik garis dari C ke H. Gini. Nah, berarti segitiganya adalah ACH. Gitu ya. Nah, ACH, baik AC, CH, dan AH itu sama-sama diagonal bidang atau diagonal sisi gitu ya. Ini besarnya adalah 6 akar 2, ini juga 6 akar 2, yang di sini juga 6 akar 2. Ini segitiga apa? Sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka besar sudut A itu udah pasti 60 derajat. Oke, lanjut. Yang F, nilai kosinus sudut yang dibentuk oleh garis DF dengan bidang ABCD. DFFD, berarti ini diagonal ruang. Sini ya. Oke, dengan bidang ABCD. Nah, ABCD ini bentuknya kan persegi. Otomatis si FD ini harus ketemu dengan diagonal bidangnya, diagonal sisinya. Tapi harus ketemu di salah satu titiknya. Entah ketemu di F atau ketemu di D. Ketemu di F ini nggak mungkin karena F ini ada di atas. Jadi kemungkinannya ketemu di D. Nah, tarik dari D sebuah garis yang membentuk diagonal bidang. Berarti kan dari D sampai ke B. Sini kan. Nah, sudutnya itu adalah yang ini. Gitu. Berarti kan jadinya segitiga siku-siku ya. Siku-siku di sini nih, di B. Ya, berarti ini ada D, ini B, di sini F, gitu. BD itu diagonal bidang, berarti 6 akar 2. DF itu diagonal ruang, berarti 6 akar 3. Nah, sudutnya di D, di sini kan. Ya, yang ditanya adalah cos sinus sudutnya, cos theta. Anggaplah di sini theta. Ini bisa pakai apa nih? Samping per miring. Gitu ya langsung ya. Kalau di sini kan sudut depannya. Berarti cos theta itu sama dengan BD per DF. Oke, berarti 6 akar 2 per 6 akar 3. Coret ya 6-nya, dirasionalin. Berarti jadinya gimana? Akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Ini, jadinya akar 6 per 3. Alias cos theta-nya itu sama dengan 1 per 3 akar 6. Kayak gini. Untuk yang G, nilai kosinus sudut yang dibentuk oleh bidang ACH dan ACF. Nah, gambarnya kayak gini. ACH tuh yang merah, ACF yang biru. Ini sama-sama segitiga sama sisi ya. Karena semuanya terbentuk dari diagonal bidang atau diagonal sisi. Nanti tuh ceritanya ketemunya tinggi ACH gitu di sini sama tinggi ACF, terus kayak ketemu gitu. Nah, nanti dia membentuk sudut di sini. Berarti dari masing-masing segitiga kita harus tahu dulu tingginya. Tapi karena sama-sama diagonal sisi, ukurannya pun sama, semua 6 akar 2, ini pasti tingginya sama. Nah, gini kan ya. Ini masing-masing berarti 3 akar 2, karena membagi 2. Oke, ini anggap aja titik apa nih? S, oke. Berarti si HS kuadrat itu sama dengan 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Ini jadinya 36 kali 2 itu 72, ini 9 kali 2 18,
Berarti ini hasilnya adalah berapa? 54 ya. Nah, jadi HS itu sama dengan akar dari 54. 9 kali 6 berarti 3 akar 6. Gitu. Oke, ini kan berarti titik S ya. Ini S, ini H, ini F berarti. Nah, baik HS dan Fs itu sama kayak tadi, 3 akar 6. Ini 3 akar 6. Nah, HF itu adalah diagonal bidang, berarti 6 akar 2. Nah, sudutnya tuh yang ini. Yang ditanya kosinusnya. Ya, ini boleh pakai aturan kosinus, berarti HF kuadrat gitu ya, sama dengan HS kuadrat ditambah Fs kuadrat dikurang 2 kali HS kali Fs dikali cos theta. Ini pakai ini boleh. Atau cara lain ya pakai tetap demi samidesa gitu, ini dibagi 2. Oke, jadi bisa pakai cara tadi ya, tapi saya mau pakai cara yang lain aja. Ini saya bagi 2 gitu. Ya, jadi tetanya di sini sendiri-sendiri. Nah, ini kan siku-siku. Di sini masing-masing otomatis 3 akar 2. Ini juga 3 akar 2 gitu ya. Nah, dari segitiga siku-siku ini kan depan nih, depan sudutnya. Ini miring kan. Nah, dari sini kita bisa dapetin sin theta, yaitu depan per miring, berarti 3 akar 2 per 3 akar 6. 3-nya coret, ini tuh berarti akar 2 per akar 3 kali akar 2. Coret lagi, ini sisa 1. Dirasionalin berarti 1/3 akar 3. Nah, yang jadi masalah adalah, kan yang ditanya total gini. Berarti 2 theta ya, theta tambah theta, 2 theta. Tapi yang ditanya kosinus. Ya, berarti tinggal nyari cos 2 theta. Pakai identitas. 1 dikurang 2 sin kuadrat theta ya. Nah, berarti 1 dikurang 2 kali ini dikuadratin nih. Akar 3/3 itu dikuadratin. Ya, berarti 1 dikurang 2 kali 3/9 ya. Oke, ini 1/3 berarti ya. Ini 1 dikurang 2/3 kan berarti. Ya, ini sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 3, gitu kan. Jadi 1 dikurang 2/3. Otomatis, cos 2 theta itu sama dengan 1/3. Oke? Jadi, kosinus sudut yang dibentuk oleh bidang ACH dan ACF itu adalah 1/3. Kalaupun pakai cara yang tadi, yang rumus aturan kosinus, itu pasti hasilnya sama. Boleh dicoba ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.